Perkenalkan, nama saya Nur Hadianto, NIM 1930604111, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 8 dan bab 9. Berikutnya saya akan menjelaskan bab 8 tentang penulisan pesan persuasif. Perencanaan pesan persuasif dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis audiens. Penyampaian pesan bisnis secara persuasif yang terbaik yaitu dengan cara menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Pengirim pesan harus mengakomodasikan berbagai perbedaan individual, melakukan analisis audiens, dan kemudian menyusun suatu pesan yang memiliki daya tarik bagi kebutuhan mereka. Pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap budaya yang berbeda sangat berarti bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan persuasif. Hal ini mengingatkan bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Memiliki pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemilihan pendekatan organisasional yang tepat dilakukan berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang disampaikan. Mengembangkan pesan persuasif yaitu dengan ada 4 cara. Yang pertama, mendapatkan kredibilitas. Yang kedua, merangkai argumen AIDA. Yang ketiga, memiliki daya pemikat. Dan yang keempat, pertimbangan etika. Penulisan permintaan persuasif. Hal yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan yang tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu diperhatikan khusus terhadap manfaat yang didapat, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Manfaat langsung permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor atau permintaan kepada seorang yang memberikan tanggapan atas survei. Sementara itu, manfaat tidak langsung permintaan persuasif meliputi peningkatan atau pembaikan moral karyawan, meningkatkan perstige atau tantangan untuk membuat kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu penulisan pesan dan penjualan dan permohonan dana. Pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada lembaga yang memerlukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan jumlah uang atas produk mereka sendiri. Sementara itu, di lain pihak, pesan permohonan bentuk dana biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi non-laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca untuk memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Yang selanjutnya yaitu bab 9 tentang penulisan direct request. Pengorganisasian direct request. Pengorganisasian direct request dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung atau direct request, di mana pada bagian disajikan ide pokok atau main ide yang diikuti dengan fakta-fakta yang secara rinci. Selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan sebagai penutup. Permintaan informasi rutin yaitu yang pertama, permintaan informasi di dalam organisasi bisnis baiknya dilakukan secara tertulis seperti memo atau surat agar terdokumentasi secara administratif. Penerima memo dapat digunakan atau pimpinan dengan karyawan, atau pimpinan dengan supervisor, atau supervisor dengan karyawan. Yang kedua yaitu permintaan dari luar organisasi. Suatu permintaan juga bisa berawal dari pihak eksternal organisasi bisnis seperti komen, pemasok, dan perusahaan lain. Selain surat-surat dikirim keluar organisasi bisnis untuk memperoleh bagian informasi penting seperti informasi produk baru, tentang buku-buku baru, keinginan untuk menjalani kerjasama bisnis, keinginan untuk berlangganan koran, tablet, atau majalah. Yang selanjutnya menulis direct request untuk aduan. Yang pertama, pemberian barang yang sudah dibeli dan permintaan uang pengembalian sehingga barang tersebut refund. Yang kedua,
permintaan pengiriman barang yang baru sesuai dengan yang dipesan. Yang ketiga, pengiriman sebagai atau saluran bagian yang rusak. Yang keempat, perbaikan gratis. Yang kelima, pengurangan harga karena cacat atau kerusakan produk. Yang keenam, pembatalan atas suatu pesanan produk. Yang ketujuh, koreksi atau kesalahan dalam nota pembayaran. Yang kedelapan, penjelasan atau perubahan kebijakan atau prosedur. Surat undangan, pesanan, dan reservasi. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan, pesanan, dan reservasi adalah pendekatan langsung. Surat undangan. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung, ide pokok, main ide. Dalam paragraf pertama berisi undangan, selanjutnya diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci tentang ide pokok di awal surat tersebut, dan diakhiri dengan penutup yang berisi suatu harapan atau tindakan yang diinginkan serta ucapan terima kasih. Surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu rincian apa yang ada pesanan, bagaimana pengirimannya, dan bagaimana cara pembayarannya. Kemukakan secara jelas atau kuantitas atau jumlah produk yang Anda pesan, ukuran, warna, style, harga, pembayaran, lokasi, pemasaran, dan tanggal. Permintaan kredit. Dalam suatu permohonan kredit, selain data pribadi, jenis usaha, jumlah kredit yang diminta harus didukung dan dilengkapi berbagai dokumentasi penting serta prospek bisnis Anda di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga perkreditan untuk menilai kelayakan Anda dalam pengelolaan kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pembeliannya.